salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu 'azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi yusalluna 'alan nabi yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Sekilas perlu kita ketahui begitu pentingnya apa yang harus kita pelajari, terutama bagian apa-apa yang harus kita tahu. Meskipun mereka itu menyakitkan buat kita atau pernah menyakiti kita, namun jangan tinggalkan dendam apapun bentuknya. Di dalam surat Al-Imran disebutkan 134. Wasyari ila magfiratum min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiqu fis syara'i wad dara'i wal kadhiminal ghaidha. Yang terakhir ini wa'afinina anin nas. Orang yang mudah memaafkan, maka kita akan digolongkan sebagai hamba Allah yang taqwallah muttaqin. Maukah kita digolongkan hamba Allah yang muttaqin? Dalam ayat wa'afinina anin nas ini merupakan ayat yang pendek. Namun kita sering nggak bisa menjalankannya. Ketika kita dilukai orang itu ghibah kita maupun nyakiti kita, kita timbul apa yang dinamakan balas dendam, tidak terima, terutama jika mereka dalam keadaan sakit. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Perlu kita ketahui, di dalam hadis itu tidak ada spesifik, yaitu tentang 4 malaikat yang mendatangi orang sakit. Jadi di sini disebutkan dalam hadis itu tidak spesifik siapa malaikatnya itu, malaikat siapa tidak ada. Namun dalam hadis ini ada 4 malaikat yang mendatangi orang yang sakit. Makanya siapapun ketika dalam kondisi sakit, meskipun dia pernah melukai kita, meskipun dia pernah menggibah kita, meskipun dia pernah memfitnah kita, sampai kita hancur-hancuran mungkin, ketika dia sakit, datangi dia, jenguk dia, doain dia. Jangan ada dendam apapun bentuknya. Allah tidak akan memberikan hidayah, rahmat kepada hambanya yang masih punya dendam. Allah tidak akan menerima sholat kita, ibadah kita, apabila di dalam hati kita ada dendam. Ingat ini. Orang yang sakit, jangan dianggap suatu hal yang lelucon atau remeh. Mereka itu pasti apapun. Bukan. Justru karena dia sakit ini mengurangi dosa-dosa mereka. Maka ada 4 malaikat yang akan datang ketika orang itu sakit. Malaikat yang pertama, dia akan mengambil kekuatan fisik
orang yang sakit itu sehingga dia membuatnya lemah. Ambil kekuatan fisiknya orang si sakit ini sehingga menjadi lemah. Makanya tidak ada daya, tidak ada tenaga, orang sudah sakit. Badannya tertidur lemah, tidak ada tenaga sama sekali di tempat tidur. Belum lagi dikerumun dengan bisikan-bisikan perasaan di dalam rumah sakit dalam kondisi ketap-ketip mata kita. Bayangan terbelenggu pada posisi sebelah kita yang sudah meninggal dunia, meninggalkan dunia ini, perasaan ini terpukul. Ini malaikat pertama, yaitu mengambil kekuatan fisik orang itu, baik itu segala apa yang berbau fisik apapun, sehingga dia menjadi lemah. Ini malaikat pertama. Malaikat yang kedua, yaitu mengambil nikmatnya makanan dari mulut si sakit ini, sehingga mulut ini terasa pahit, sehingga makanan ini tidak terasa enak. Apapun bentuknya, ketika kita sakit, makan apa tidak mau. Dikasih makanan yang tadi lahap ketika kita sehat, ketika sakit kita tidak mau makan. Diambil nikmatnya makanan untuk bisa menikmati makanan. Artinya apa? Allah sudah mengambil nikmat kita, nikmat apapun bentuknya, ikhtiariah diambil, nikmat batinnya diambil, nikmat fitriyahnya tinggal itu aja, nikmat diniyahnya diterapkan, nikmat ukhrawiyahnya ini yang perlu. Namun yang berhubungan nikmat ikhtiariah yang berhubungan dengan dunia diambil. Tak bisa menikmati makan apapun bentuknya makanan. Saudara, teman, jenguk kita dalam keadaan apapun, kadang-kadang kita tidak ingat, kita tidak sadar. Siapa yang jenguk kita tidak sadar. Kemudian malaikat yang ketiga, mengambil cahaya kecerahan dari wajah kita, sehingga wajah kita menjadi pucat. Dah tidak mau makan, wajah kita pucat pasi, Masya Allah, lesu, pucat. Sebagaimana mayat. Ketika kita menjenguk orang sakit seperti ini, doain. Dan yang paling terakhir, malaikat keempat. Apa malaikat keempat ini? Adalah apa? Mengambil semua dosa-dosa orang yang sakit ini. Menjadikan mereka suci dari dosa. Caranya apa? Makanya ketika kita menjenguk orang sakit, pahalanya kita luar biasa. Apalagi kita doakan dia, jangan terjadi suatu dendam di antara kita dan mereka. Insya Allah ketika kita kunjungi di saat mereka sakit, si fulan yang sakit ini yang tadinya benci sama kita, akan terbuka hatinya. Bahkan dia akan menangis, memeluk kita, memohon maaf segala apa yang pernah dia lakukan. Ini pasti mendekati maut. Mereka enggak sekejam apa yang kita pikirkan. Ketika dia sehat seperti, di saat seperti sakit seperti ini, dia pasti memeluk kita. Dia bercerita apa yang mereka pernah lakukan. Pernah menyakiti, pernah minta maaf dan segalanya. Dia akan berpikir seperti itu. Maafkanlah. Karena antum buka pintu maaf buat mereka, Allah akan berikan suatu hidayah luar biasa, anugerah luar biasa kepada kita. Mungkin keturunan kita nantinya. Luar biasa. Keikhlasan antum di dalam memaafkan. Jangan sampai ada sebutir untuk rasa berat untuk memaafkan. Ini luar biasa. Akhirat jaminannya, Allah akan suatu hal berikan segala sesuatu nanti di akhirat yang kita tidak tahu. Berupa syafaat, berupa hidayah, berupa rahmat. Ini dalam keadaan sakit. Namun ketika si fulan ini sudah sakit kemudian bisa sembuh atas doa-doa kita. Mungkin kita doain, kita kunjungi teman sahabat kita sakit. Kita doain doa kita mustajab. Yaitu apa? Doa kita kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam doa at-ta'watu matlub, doa orang-orang yang teraniaya mungkin ketika kita dihibah mereka. Kemudian karena doa kita bagus, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam kategori salasa at-ta'watu mustajabati. Masuk dalam 3 golongan doa yang mustajab, maka Allah akan sembuhkan orang yang sakit ini.
Ketika orang sakit ini disembuhkan, maka ketiga malaikat ini, malaikat pertama yang tadi mengambil kekuatan fisik seorang itu menjadi lemah, disuruh Allah untuk mengembalikan fisiknya menjadi lebih kuat lagi. Malaikat kedua yang tadi mengambil nikmatnya makanan dan minuman ini, yang tadi tidak doyan makan, tidak suka makan, disuruh oleh Allah untuk mengembalikan, untuk bisa menerima atau bisa menikmati makanan lagi dengan enak. Malaikat ketiga, ketika mengambil cahaya kecerahan dari wajah kita yang tadinya pucat, yang tadinya yang sakit ini pucat, malaikat Allah perintahkan pada malaikat untuk mengembalikan lagi, sehingga wajahnya menjadi pulih kembali, secerah kembali. Namun malaikat yang keempat, yang tadi mengambil yaitu semua dosa-dosa kita, bukan untuk mengembalikan dosa kepada si yang sakit, namun Allah suruh apa? Melainkan Allah suruh buang dosa-dosa itu yang jauh-jauh di laut. Buang dosa-dosa orang yang sakit ini sejauh mungkin di laut. Makanya ketika kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaklah beristighfar, banyaklah dengan kita zikran katsira wasabbiku bukrata wa asila. Pegang tasbih ini jangan sampai lepas. Kenapa? Ketika kita sakit, kita ini istilahnya mengurangi dosa-dosa kita. Mungkin kita pernah berbuat dosa yang luar biasa, yang Allah berikan kepada kita dengan segala suatu kesalahan, dan kita belum sempat untuk bisa taubat, tubuh ilal taubatan nasuha. Maka ini kesempatan di saat kita sakit untuk munajat kepada Allah. Siapapun yang sakit dalam kondisi apapun, sholat tetap jalan. Siapapun yang sakit dalam kondisi berbaring apapun, sholat tetap jalan. Dengan cara apa? Sholat dengan sebisanya. Wudhu dengan cara apa? Bisa dengan cara tayamum. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Sehingga dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah ketika kita sakit. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Intinya kita bisa ambil hikmah di sini. Ketika ada orang sakit, yaitu pernah menyalahkan kita ataupun apapun, kunjungi dia. Intinya pertama, maafin dia, doain dia. Yang kedua, ketika orang kita atau ketika diri kita sakit dalam apapun, ini artinya mengurangi dosa-dosa kita. Makanya ketika kita sakit, jangan mengeluh. Banyak mereka yang sakit berontak kepada Allah, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ini merupakan nikmat yang luar biasa di dalam menguras dosa-dosa kita, di dalam menguras segala suatu tindakan kesalahan-kesalahan kita. Maghfiratu min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah bangunkan surga yang luasnya langit dan bumi, dan kita dimasukkan sebagai golongan hamba Allah yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Inilah nikmatnya orang sakit dalam kondisi apapun. Mari mulai sekarang yang belum paham dengan sakit yang diberikan Allah kepada kita, sekarang paham bahwa Allah memberikan sakit kepada kita, artinya bukan Allah benci kepada hambanya, namun justru Allah sayang kepada hambanya. Jadikanlah ini merupakan suatu step yang bagus buat kita. Untuk apa? Tubu ilallah taubatan nasuha. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Satu ayat akan bermanfaat kemudian kita amalkan, dan ini merupakan suatu hal yang istiqomah kita jalankan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.